Hana duduk di teras rumah sederhana mereka di Jakarta, ditemani secangkir teh hangat dan suara burung yang bersahutan dari pepohonan sekitar. Udara pagi masih sejuk, dan matahari belum benar-benar terbit sempurna. Ia menikmati pagi dengan damai, seperti rutinitas yang sudah menjadi kebiasaannya sejak Fajar, suaminya, mulai dinas di luar kota 2 tahun lalu. Sudah 7 tahun mereka menikah. Perjalanan panjang yang penuh kenangan. Dari awal merintis rumah tangga dengan segala keterbatasan, hingga kini perlahan mulai menata kehidupan yang lebih stabil. Fajar, suaminya, adalah seorang pegawai negeri sipil yang kini ditempatkan di Makassar. Ia hanya pulang ke Jakarta sebulan sekali, dan itu pun hanya selama 3 atau 4 hari saja. Namun bagi Hana, meski rindu kadang menyesakkan, ia merasa cukup. Ia percaya pada cinta mereka. Ia percaya pada komitmen Fajar. Hana bekerja dari rumah sebagai desainer grafis freelance. Klien-klien tetapnya membuat ia tidak perlu sering keluar rumah. Selain itu, ia pun lebih memilih menghabiskan waktu di rumah agar bisa tetap menjaga segala urusan rumah tangga dengan baik. Rumah mereka selalu rapi, makanan selalu siap di meja, dan setiap sudut rumah terasa hangat, seperti hatinya yang terus menyimpan cinta untuk Fajar. Setiap malam, Fajar tak pernah lupa menelepon. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar atau bercerita soal pekerjaannya di kantor. Kadang ia bercerita soal makanan khas Makassar yang membuatnya ingin membawa Hana ke sana suatu hari nanti. Telepon mereka selalu diakhiri dengan ucapan sayang, dan Fajar yang meminta Hana untuk bersabar sedikit lagi. Nanti kalau aku sudah bisa pindah dinas ke Jakarta, kita bakal setiap hari bareng lagi. Tunggu ya, sayang, ucapnya suatu malam, suaranya terdengar lembut di telinga Hana. Hana hanya tersenyum waktu itu. Aku bisa kok nunggu. Yang penting kamu sehat di sana, jawabnya sambil mengusap layar ponsel, seolah bisa menyentuh wajah suaminya dari kejauhan. Mereka memang LDR. Tapi rasa cinta itu tak pernah hilang. Bahkan seolah semakin kuat. Setiap akhir bulan, Fajar akan pulang membawa oleh-oleh dari Makassar. Kadang kue-kue khas daerah, kadang kain tenun yang cantik, atau bahkan hanya sebuah gantungan kunci dengan bentuk kapal pinisi. Hal-hal kecil itu sangat berarti bagi Hana. Itu bukti bahwa Fajar selalu ingat dirinya. Saat Fajar pulang, rumah mereka akan kembali hidup. Tawa Fajar yang memenuhi ruang tamu, suaranya yang menyanyi saat mandi, dan cerita-ceritanya yang tiada habis membuat rumah itu seperti mendapatkan kembali jiwanya. Dan Hana tak pernah lelah menyambut kedatangannya dengan senyum lebar, pelukan hangat, dan hidangan favorit Fajar di meja makan. Tetangga-tetangga pun mengenal Hana sebagai istri yang setia dan ramah. Mereka sering melihat Hana berjalan sendiri ke minimarket atau mengantar makanan ke ibu-ibu yang tinggal sendirian. Meski hidup berdua tanpa anak, Hana tidak pernah terlihat murung. Ia selalu ceria, menyapa siapapun yang ditemuinya. Ia menjalani hidup dengan ikhlas dan penuh syukur. Hari-harinya penuh dengan kesibukan kecil. Kadang ia menyiram bunga-bunga di halaman depan, kadang mengerjakan pesanan desain dari klien. Sesekali ia membuat konten sederhana tentang dekorasi rumah atau tips merapikan dapur dan membagikannya ke media sosial. Ia tidak terkenal, tapi cukup puas dengan interaksi positif yang ia terima dari para pengikutnya. Hana juga rajin mencatat pengeluaran rumah tangga. Ia tidak ingin membebani Fajar dengan hal-hal yang tidak perlu. Meski Fajar selalu bilang, kalau butuh apa-apa, bilang ya, jangan ditahan. Hana tetap berusaha mandiri dengan penghasilannya. Ia merasa sudah cukup dengan apa yang mereka punya. Baginya, kebahagiaan tidak harus selalu diukur dari seberapa mewah hidup yang dijalani. Sesekali, saat rindu benar-benar tidak bisa ditahan, Hana akan menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang keluarga. Ia akan mengingat hari itu, saat Fajar menatapnya dengan penuh cinta di pelaminan. Ia ingat betul janji yang diucapkan Fajar, untuk selalu setia, untuk selalu ada, dalam suka dan duka.
Janji itu menjadi pegangan hidupnya. Jangkar yang membuat hatinya tetap tenang meski badai rindu datang bertubi-tubi. Suatu sore, ketika ia sedang menyetrika baju di ruang tengah, ponselnya berdering. Nama Fajar muncul di layar. Hana tersenyum, segera mengangkatnya. "Halo, sayang," suaranya lembut, penuh rindu yang ditahan-tahan. "Halo, istriku tersayang. Lagi ngapain?" tanya Fajar di seberang, suaranya terdengar sedikit letih. "Nyetrika baju." "Kamu udah makan?" jawab Hana sambil duduk di kursi. "Belum, ini baru selesai rapat. Tadi capek banget. Tapi dengar suara kamu langsung segar lagi," kata Fajar diselingi tawa kecil. Obrolan mereka berlangsung lama. Seperti biasa, penuh candaan, penuh perhatian. Mereka bicara tentang rencana Fajar untuk pulang akhir pekan depan. Hana sudah mulai membuat daftar belanjaan untuk memasak masakan favorit Fajar. Sop buntut, ayam woku, dan puding coklat kesukaan suaminya sudah tercatat rapi di buku kecilnya. Hari-hari terus bergulir dalam ketenangan yang seolah tak terganggu. Hingga pada suatu malam, Hana duduk merenung sambil menatap kalender di dinding dapur. Ia baru sadar bahwa minggu depan adalah ulang tahun Fajar. Biasanya Fajar tidak pernah meminta dirayakan. Ia hanya ingin makan malam berdua dan sedikit waktu tenang di rumah. Tapi tahun ini, Fajar tidak menyebut soal ulang tahunnya sama sekali. Hana berpikir sejenak. Tiba-tiba ia mendapat ide. "Bagaimana kalau aku beri kejutan? Aku susul dia ke Makassar." Diam-diam, gumamnya pelan. Matanya berbinar. Ia pun mulai merencanakan semuanya. Dari membeli tiket pesawat diam-diam, meminta izin pada klien untuk tidak menerima proyek selama seminggu, hingga menghubungi teman lamanya yang kini tinggal di Makassar untuk menjemput di bandara. Ia tak ingin Fajar tahu apa-apa. Kejutan ini harus sempurna. Semakin dekat hari keberangkatan, semakin bersemangat hati Hana. Ia membayangkan wajah Fajar yang kaget dan bahagia saat melihatnya datang. Mungkin mereka akan menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat yang sering diceritakan Fajar. Pantai Losari, Benteng Rotterdam, atau mencicipi makanan khas yang belum sempat Fajar bawa pulang. Hana benar-benar ingin membuat ulang tahun Fajar kali ini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Namun dalam benaknya, tak ada sedikit pun kecurigaan. Ia tak menyimpan keraguan terhadap Fajar. Baginya, suaminya itu adalah lelaki paling jujur dan paling bisa dipercaya. Tidak ada alasan untuk merasa curiga. Tidak ada tanda-tanda aneh. Fajar tetap menelepon seperti biasa, tetap bilang rindu, tetap bilang cinta. Semuanya terlihat begitu sempurna. Hari keberangkatan pun tiba. Hana berangkat pagi-pagi sekali. Ia memakai gamis biru muda dan kerudung putih, tas kecil di tangan dan koper kecil yang ia tarik. Di dalam koper itu ada kue ulang tahun buatan sendiri yang ia bungkus rapi, serta hadiah kecil. Sebuah jam tangan yang sudah lama Fajar inginkan tapi selalu menunda membelinya. Di pesawat, Hana duduk di dekat jendela. Ia tersenyum sendiri membayangkan betapa bahagianya nanti. "Aku akan bilang, selamat ulang tahun, sayang. Ini hadiah dari istrimu yang tak bisa jauh darimu," gumamnya sambil memegang kotak hadiah. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah penuh cinta dan kejutan yang ia susun dengan tulus itu, justru akan membawanya pada kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Tapi untuk sekarang, Hana masih tenggelam dalam dunianya yang tenang. Dunia yang ia yakini dipenuhi cinta sejati dari seorang suami yang katanya rindu setiap malam. Dan hari ini adalah awal dari perjalanan cinta yang tak lagi sama. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu bagi Hana. Setelah menghabiskan akhir pekan dengan menyusun laporan kerja dan mengurus taman kecil di belakang rumah, Hana membuka kalender digital di ponselnya. Matanya langsung tertuju pada tanggal di minggu depan, tanggal ulang tahun Fajar. Sudah hampir 7 tahun mereka menikah, dan tahun ini adalah tahun kedua Fajar melewatkan ulang tahunnya jauh dari rumah.
Biasanya, mereka hanya saling bertukar doa dan ucapan lewat telepon atau video call. Terkadang Hana mengirimkan hadiah lewat jasa kurir. Dan Fajar pun selalu mengirim foto dirinya tersenyum sambil memegang kado yang diterima. Tapi tahun ini berbeda. Ada dorongan kuat dalam hati Hana untuk melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Aku ingin melihat wajah Fajar langsung saat ulang tahunnya. Aku ingin berada di sana, memeluknya, dan merayakan hari spesialnya seperti dulu. Gumam Hana sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Wajahnya tampak berbinar. Ada semangat yang tumbuh dari dalam dirinya. Semangat untuk memberi kejutan istimewa kepada orang yang paling dicintainya. Tanpa pikir panjang, Hana membuka laptopnya dan mulai merancang rencana. Ia mengetik dengan cepat, mencari penerbangan dari Jakarta ke Makassar, kota tempat Fajar sedang berdinas. Jantungnya berdebar ketika melihat jadwal penerbangan yang cocok. Ia menemukan penerbangan pagi di hari ulang tahun Fajar. Waktu yang pas, pikirnya. Ia bisa tiba di sana sebelum sore dan langsung menuju tempat Fajar tinggal atau ke kantornya. Surprise yang sempurna, ucapnya dengan senyum kecil di bibir. Setelah memastikan jadwal, Hana segera mengajukan cuti ke kantornya. Ia bekerja sebagai desainer grafis freelance di sebuah perusahaan digital. Dan meski kebanyakan tugasnya bisa dilakukan dari rumah, kali ini ia ingin fokus penuh untuk perjalanan ini. Ia mengetik email permohonan cuti dengan alasan, keperluan keluarga mendesak, dan tak lama kemudian, atasannya membalas dengan persetujuan yang hangat. Langkah selanjutnya adalah memesan hotel. Hana memutuskan untuk tidak menginap di rumah dinas Fajar. Ia ingin menjaga elemen kejutan hingga detik terakhir. Ia memilih hotel yang cukup dekat dari kantor Fajar, tempat yang bisa dijangkau dalam beberapa menit menggunakan taksi online. Setelah beberapa pertimbangan, ia memilih kamar dengan pemandangan kota dan fasilitas yang nyaman. Begitu selesai memesan hotel, Hana pun mulai memikirkan hadiah. Fajar bukan tipe pria yang senang barang-barang mewah. Ia lebih menghargai hal-hal yang punya nilai emosional. Akhirnya Hana memilih untuk membuat scrapbook berisi kenangan mereka selama 7 tahun menikah. Foto-foto, tiket nonton bioskop pertama mereka, tulisan tangan Hana yang berisi puisi-puisi lama yang dulu ia kirimkan lewat surat, hingga gambar-gambar kecil dari momen sederhana yang pernah mereka jalani. Ia menghabiskan 2 malam menyusun scrapbook itu. Kadang ia tertawa sendiri saat melihat foto-foto lama mereka yang konyol. Kadang matanya berkaca-kaca mengingat betapa mereka pernah saling menguatkan di masa sulit. Sambil menempelkan gambar dan menulis narasi di tiap halaman, Hana merasa seolah sedang menjahit ulang kisah cinta mereka. Selain scrapbook, Hana juga membeli jam tangan kulit berwarna coklat tua, model klasik yang menurutnya sangat cocok dengan kepribadian Fajar yang tenang dan elegan. Ia meminta agar jam itu diukir inisial mereka di bagian belakang. HF. Setiap kali membayangkan rencana kejutan ini, hati Hana terasa hangat. Ia membayangkan Fajar terkejut melihatnya muncul tiba-tiba di depan pintu rumah atau kantornya. Matanya membelalak, lalu tersenyum lebar seperti anak kecil. Ia bisa membayangkan Fajar memeluknya erat dan mengucapkan, "Ini kejutan terbaik dalam hidupku." Harapan seperti itu terus menggelayuti pikirannya hingga membuatnya tak sabar menanti hari itu tiba. Namun di balik rasa bahagia yang mendominasi, ada sedikit kegelisahan yang tidak bisa dihindari. Hana sadar bahwa selama beberapa minggu terakhir, Fajar tidak terlalu sering menelepon seperti biasanya. Kadang-kadang ia hanya membalas pesan Hana dengan singkat atau menjawab telepon dengan suara lelah. Tapi Hana menepis pikiran buruk itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Fajar mungkin hanya sedang sibuk, tekanan pekerjaan sedang tinggi, atau sedang merasa penat. Makanya, kejutan ini pasti akan jadi penyemangat buat dia. Gumamnya sambil memeluk scrapbook yang sudah selesai dihias. Beberapa hari menjelang keberangkatannya, Hana semakin sibuk mempersiapkan diri. Ia menyetrika pakaian terbaiknya, mempersiapkan makeup,
dan mengecek ulang semua dokumen perjalanan. Ia menyimpan semua barang-barang kejutan di koper kecil berwarna biru muda. Ia bahkan mencetak foto kecil mereka dan menuliskannya di bagian belakang. Untuk suamiku tersayang, yang telah menjadi rumah bagi hatiku. Malam sebelum hari keberangkatan, Hana duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit malam Jakarta yang bertabur bintang, berharap hari esok akan menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga semua lancar. Semoga kejutan ini membuat Fajar bahagia. Aku hanya ingin melihatnya tersenyum. Ia tidur dengan perasaan campur aduk, bahagia, cemas, dan penuh harapan. Pagi harinya, Hana bangun lebih awal. Ia mempersiapkan diri dengan semangat. Mengenakan pakaian santai namun rapi, ia memesan taksi online dan meluncur menuju bandara. Di dalam mobil, ia terus membayangkan pertemuan mereka. Tangannya memeluk koper kecil yang berisi semua cinta dan kerinduan selama ini. Saat tiba di bandara, Hana merasa sedikit gugup, tapi ia tetap tersenyum. Ia check-in dan melewati pemeriksaan keamanan tanpa hambatan. Duduk di ruang tunggu, ia menatap layar informasi penerbangan sambil sesekali melihat jam tangan. Detik demi detik terasa lambat, seolah semesta ingin mempermainkan harapannya. Begitu pesawat lepas landas dan melayang di atas awan, Hana menatap keluar jendela. Di sanalah tempat Fajar berada. Di sanalah kejutan ini akan berakhir menjadi sebuah cerita indah. Ia tidak tahu bahwa apa yang menantinya di ujung perjalanan bukanlah tangisan haru, melainkan luka yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namun untuk saat ini, Hana masih larut dalam harapan. Ia tidak tahu apa yang sedang menunggunya di sana. Ia hanya tahu satu hal, ia mencintai Fajar sepenuh hati, dan ia ingin membuktikannya lewat kejutan kecil yang ia rancang dengan sepenuh cinta. Perjalanan ini adalah bentuk kesetiaan. Kejutan ini adalah ungkapan rindunya. Dan cinta ini adalah segalanya yang ia punya. Hana bangun lebih awal dari biasanya pagi itu. Langit Jakarta masih gelap, namun semangat yang membuncah di dalam dadanya membuat tubuhnya terasa ringan dan berenergi. Setelah mematikan alarm di ponselnya, ia duduk sejenak di tepi ranjang, memandangi koper kecil yang semalam sudah dia kemas dengan rapi. Dalam koper itu ada hadiah ulang tahun untuk Fajar. Jam tangan kesukaannya yang selama ini hanya bisa dia lihat lewat etalase. Dan juga beberapa lembar foto kenangan mereka yang akan ia susun menjadi kolase penuh cinta. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gugup yang tak dimengertinya. Mungkin karena ini pertama kalinya ia akan benar-benar memberi kejutan besar untuk Fajar. Selama 7 tahun pernikahan mereka, Hana selalu menjadi istri yang patuh, sabar, dan tak banyak menuntut. Apalagi sejak Fajar dinas di luar kota setahun belakangan, hubungan mereka hanya bergantung pada layar ponsel dan suara dalam panggilan video. Setelah mandi dan berdandan secukupnya, Hana memanggil taksi online dan berangkat menuju bandara. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi kesunyian yang menenangkan. Ia menatap keluar jendela, membayangkan seperti apa reaksi Fajar nanti. Apakah Fajar akan terkejut? Apakah dia akan langsung memeluknya seperti di film-film drama yang sering mereka tonton bersama dulu? Sesekali senyum kecil mengembang di bibir Hana. Ia bahkan sempat menulis surat kecil yang ia sisipkan di dalam kotak kado, berisi ungkapan cinta yang sederhana tapi dalam. Selamat ulang tahun, suamiku. Semoga hari ini menjadi awal kebahagiaan baru untuk kita. Terima kasih telah menjadi rumah untukku selama 7 tahun ini. Aku mencintaimu. Sesampainya di bandara, Hana melangkah dengan mantap ke arah boarding gate. Tiket sudah di tangan, koper sudah masuk bagasi, dan dia pun hanya tinggal menunggu waktu keberangkatan. Duduk sendirian di ruang tunggu membuat pikirannya terbang ke berbagai kenangan bersama Fajar. Bagaimana mereka dulu bertemu di kampus, saling jatuh cinta tanpa banyak drama, lalu memutuskan menikah tanpa pesta mewah.
Hana mengingat jelas hari-hari pertama mereka tinggal bersama. Fajar yang suka membuat lelucon receh saat sarapan, atau malam-malam ketika mereka mengobrol sambil menonton acara TV meskipun sama-sama mengantuk. Semua kenangan itu seolah datang silih berganti seperti kilasan film yang ditayangkan kembali dalam pikirannya. Tak terasa pengumuman keberangkatan pun terdengar. Hana segera berdiri dan mengikuti antrian penumpang menuju pesawat. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap langit yang mulai berubah warna. Dalam diam, ia mengucap doa sederhana agar perjalanan ini lancar dan perasaannya tidak salah. Ia yakin bahwa suaminya akan bahagia melihat kehadirannya. Selama penerbangan, Hana membuka album kecil yang ia bawa. Di dalamnya tersimpan foto-foto dari awal pernikahan mereka, dari bulan madu ke Bali, hingga momen sederhana seperti saat mereka belanja bulanan bersama. Ia sempat tertawa pelan melihat ekspresi Fajar yang cemberut karena disuruh diet, atau wajah polosnya saat mencoba memasak pertama kali dan gagal total. Hana pun sempat menulis catatan kecil di belakang setiap foto. Ini waktu kamu bilang aku satu-satunya wanita yang bisa kamu ajak ngobrol sampai pagi. Dan di foto lain, hari kamu bilang mau punya anak 3, padahal gendong boneka aja kamu takut. Kenangan-kenangan itu membuat hati Hana semakin hangat, seolah mengukuhkan bahwa cintanya tidak pernah salah alamat. Setibanya di bandara tujuan, Makassar, Hana langsung menghirup udara pagi yang terasa sedikit asing, namun tetap menyenangkan. Ia menghubungi taksi bandara dan menunjukkan alamat hotel tempat ia sudah memesan kamar. Dari balik jendela mobil, ia melihat jalanan yang sibuk, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, wajah Fajar yang akan ia lihat dalam waktu beberapa jam ke depan. Di hotel, Hana beristirahat sejenak sambil menyusun rencana. Ia tahu dari percakapan terakhir mereka bahwa hari ini Fajar sedang tidak terlalu sibuk. Aku kerja setengah hari aja, sayang. Soalnya besok ulang tahun. Aku mau istirahat banyak. Begitu katanya lewat telepon 2 malam lalu. Hana tersenyum, merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia kemudian menyusun kotak hadiah, menempelkan foto-foto dan menyusun kolase dengan hati-hati. Ia memilih foto-foto paling bermakna, lalu menuliskan kutipan manis dengan spidol emas di sekeliling bingkainya. Waktu berjalan perlahan, namun hati Hana tak sabar menantikan momen pertemuan mereka. Ia sudah menyiapkan rencana untuk menelepon Fajar dari dekat rumah dinasnya, lalu membuat kejutan dengan muncul tiba-tiba sambil membawa kado dan kolase. Ia membayangkan mereka akan memeluk, tertawa. Mungkin Fajar akan menangis karena terharu. Sore hari, Hana pun menyempatkan diri berkeliling sebentar di sekitar hotel, membeli bunga segar dan pita tambahan untuk menghias kotak hadiah. Tak ada satupun hal yang ia lewatkan. Ia ingin momen ini menjadi sempurna. Malamnya, Hana memandangi jam tangan yang akan ia berikan. Ini hadiah dari aku, karena kamu selalu bilang waktu itu berharga. Gumamnya pelan sambil menyentuh permukaan kaca jam yang elegan. Ia memandangi langit-langit kamar sambil menatap ponselnya. Di layar, ada banyak pesan dari Fajar yang selama ini begitu manis. Aku kangen, sayang. Aku pengen cepat pulang ke kamu. Dan yang paling sering, tolong jaga diri baik-baik. Aku selalu mikirin kamu. Kalimat-kalimat itu menggema di benaknya, seperti lagu lama yang mengiringi perjalanan hatinya sejak pagi tadi. Hana yakin, cinta mereka kuat. Ia tak pernah punya alasan untuk meragukan Fajar. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Sebelum tidur, Hana mengirim pesan ke Fajar seperti biasa, pura-pura tidak tahu bahwa esok hari adalah hari spesialnya. Selamat tidur, sayang. Semoga harimu besok menyenangkan ya. Aku rindu. Ia mematikan lampu, lalu menarik selimut. Dalam remang cahaya kamar hotel yang tenang, Hana menutup matanya dengan senyum mengembang. Ia tidak tahu bahwa esok pagi yang ia nanti dengan cinta akan menjadi pagi yang mengubah hidupnya selamanya. Namun untuk malam ini,
biarlah harapan tetap menyala. Sebab yang ia tahu, cinta yang tulus selalu layak diperjuangkan. Dan tak ada perjalanan yang sia-sia jika tujuannya adalah orang yang dicintai. Langit Makassar menyambut Hana dengan sinar matahari yang hangat dan langit biru cerah. Begitu pesawat mendarat dengan lembut di landasan, Hana menatap keluar jendela, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak tadi berdegup kencang. Ada perasaan campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Antara gugup, senang, dan penuh harapan. Ia menarik napas panjang dan tersenyum pada dirinya sendiri. Akhirnya sampai juga, gumamnya pelan. Hana segera mengambil koper kecilnya dari bagasi kabin dan berjalan menuju pintu keluar bandara. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang krem yang nyaman. Wajahnya polos tanpa riasan tebal, namun terlihat segar dan semangat. Ia sudah memesan taksi online yang siap mengantarnya menuju hotel tempat ia akan menginap selama 2 hari ke depan. Selama di perjalanan, matanya menatap lekat pemandangan kota yang asing baginya namun terasa dekat karena ini adalah kota tempat suaminya menghabiskan sebagian besar waktunya. Jalanan yang cukup ramai dengan aktivitas sore, deretan toko dan warung makan khas Makassar, serta rimbunnya pepohonan di pinggir jalan, semua membuat Hana semakin yakin bahwa perjalanannya kali ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Besok pagi, aku akan datang ke kantornya. Dia pasti kaget melihat aku muncul tiba-tiba, ucap Hana dalam hati sambil tersenyum senang. Setibanya di hotel, Hana disambut dengan ramah oleh resepsionis. Ia memesan kamar dengan pemandangan menghadap ke arah laut. Permintaannya khusus karena ia ingin malam ini menikmati suasana tenang sambil menulis surat kecil untuk Fajar. Kamar hotelnya cukup nyaman, dengan dekorasi hangat dan aroma lembut dari pengharum ruangan yang menenangkan. Hana meletakkan kopernya, membuka tirai jendela, dan duduk di sofa dekat balkon. Ia menghela napas panjang, menikmati momen sunyi di tengah rencananya yang penuh semangat. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, ia berbaring sebentar untuk beristirahat. Perjalanan yang cukup melelahkan membuat tubuhnya sedikit lelah, tapi hatinya tetap bersemangat. Sekitar pukul 4 sore, Hana bersiap keluar hotel. Ia sudah mencari tahu toko kue terbaik di kota itu. Ia memesan taksi dan menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, ia terus membayangkan wajah Fajar saat melihatnya berdiri di depan pintu, membawa kue ulang tahun, balon, dan bunga. Sesampainya di toko kue, Hana langsung memilih cake favorit Fajar, Black Forest. Kue itu dihiasi dengan coklat serut dan ceri merah di atasnya. Ia juga meminta sang pemilik toko menuliskan ucapan sederhana di atasnya. Selamat ulang tahun, sayang. Dari istrimu, Hana. Tak jauh dari toko kue, ia menemukan toko pernak-pernik yang menjual balon dan bunga. Ia membeli beberapa balon warna-warni, termasuk satu balon berbentuk hati besar bertuliskan, Happy Birthday. Kemudian, ia masuk ke toko bunga dan memilih sebuket mawar putih dan merah yang cantik. Penjual bunga bahkan menawarkan untuk membungkusnya dengan pita emas, yang membuat buket itu terlihat makin elegan. Saat kembali ke hotel dengan kedua tangan penuh barang-barang kejutan, Hana merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Wajahnya berseri-seri. Ia menaruh semua kejutan itu di atas meja kamar hotelnya, lalu mengambil ponsel untuk melihat foto-foto lama yang ia bawa. Ia mulai menyusun kolase kenangan manis itu di sebuah papan kecil yang bisa dilipat. Foto-foto dari pernikahan mereka, liburan pertama ke Bali, saat Fajar pertama kali mencium keningnya di hari ulang tahunnya, dan momen saat mereka tertawa menonton film horor bersama di rumah. Semua foto itu ditempel rapi dan diberi hiasan kecil berbentuk hati dari kertas yang ia bawa dari rumah. Setelah semuanya siap, Hana duduk di depan cermin dan menatap bayangannya sendiri. Ia tersenyum lembut, sambil merapikan rambut dan menyemprotkan parfum favorit Fajar ke leher dan pergelangan tangannya. Aku tidak sabar melihat wajahmu besok, Fajar, bisiknya lirih sambil memejamkan mata. Malam itu,
Hana tidur dengan perasaan penuh harap. Di kepalanya berputar-putar imajinasi tentang bagaimana Fajar akan memeluknya dengan hangat, mungkin menangis terharu, atau tertawa bahagia sambil mengangkatnya berputar-putar seperti di film-film romantis. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya kali ini bukan hanya akan mengejutkan Fajar, tapi juga mengguncang seluruh isi hatinya. Namun untuk malam ini, Hana memilih menikmati ketenangan, tanpa tahu badai sedang menunggunya esok hari. Dan di bawah langit Makassar yang cerah, dengan kue ulang tahun, bunga, balon, dan kolase kenangan sebagai saksi, Hana benar-benar percaya bahwa cinta yang ia bawa akan menyatukan mereka kembali dalam pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Namun, takdir terkadang punya cara lain untuk menjawab harapan manusia. Dan Hana, sebentar lagi akan mengetahuinya. Langit mulai berwarna jingga ketika Hana melangkah keluar dari hotel dengan hati berdebar-debar. Di tangannya ada kotak kue ulang tahun yang dibungkus rapi, dan sebuah kantong kecil berisi balon serta hadiah yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari. Ia mengenakan blus putih sederhana yang dipadukan dengan celana panjang abu-abu, dandanan ringan di wajahnya dan seulas senyum gugup terpancar jelas. Dalam benaknya, ia membayangkan momen manis saat Fajar melihat dirinya muncul tiba-tiba di depan kantor dengan membawa semua kejutan itu. Dengan naik taksi online, Hana menuju kantor tempat Fajar bekerja, sebuah gedung 5 lantai yang tampak modern dan terletak di pusat kota. Ia menatap bangunan itu dengan kagum dan berdebar, membayangkan bagaimana Fajar menjalani hari-harinya di dalam sana. Ia turun dari mobil, merapikan rambutnya, dan menggenggam kue itu lebih erat, lalu melangkah masuk ke dalam lobi dengan percaya diri. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa satpam ramah di meja resepsionis. "Saya ingin bertemu dengan Pak Fajar." "Saya istrinya," jawab Hana sopan, berusaha menahan senyumnya agar tak terlalu mencolok. Petugas resepsionis memeriksa daftar kehadiran, lalu mengangkat wajahnya. "Oh, maaf Bu, Pak Fajar hari ini pulang lebih awal. Katanya anaknya sedang demam, jadi buru-buru pulang." Dek. Hana merasa seperti ada sesuatu yang menghantam dadanya. "Anak? Demam?" Ia berusaha tetap tersenyum, tapi pikirannya seketika kusut. "Maksudnya, anaknya?" tanyanya perlahan, berharap mungkin hanya salah paham. Petugas itu mengangguk tanpa ragu. "Iya, anaknya yang kecil itu. Kalau nggak salah baru 2 tahunan. Pak Fajar sangat sayang sama anaknya, sering cerita juga." Seolah seluruh udara di dalam ruangan itu menghilang, Hana sulit bernapas. Ia mencoba mengatur ekspresinya agar tidak mencurigakan. Dengan cepat ia pamit, mengucapkan terima kasih dan melangkah keluar gedung, kali ini dengan langkah yang berat. Di luar, langit yang tadi berwarna jingga kini mulai berubah gelap. Cahaya lampu-lampu kota perlahan menyala. Tapi dunia Hana seolah tak bersinar sedikit pun. Ia berdiri beberapa meter dari pintu keluar kantor Fajar, masih memegang kue ulang tahun dan kantong hadiah, tapi semuanya kini terasa dingin dan tak bernyawa. Ia duduk di bangku taman kecil tak jauh dari gedung itu. Matanya menerawang. Kata-kata anaknya terus bergema di kepalanya. Selama ini Fajar tak pernah bilang apa-apa tentang anak, apalagi tentang wanita lain. Mereka sudah menikah selama 7 tahun. Memang mereka belum dikaruniai keturunan, tapi Fajar selalu terlihat bersabar dan tak pernah menyalahkannya. Tangan Hana gemetar saat membuka ponselnya dan melihat daftar kontak. Ingin rasanya ia langsung menelpon Fajar dan menanyakan semuanya, tapi hatinya menahan. Ia tak ingin membuat kesimpulan tanpa bukti. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Hana memutuskan untuk kembali ke hotel. Namun, setibanya di pintu gerbang, ia melihat salah satu sopir kantor Fajar yang pernah beberapa kali menjemput Fajar saat libur ke Jakarta. Ia buru-buru menghampiri pria parubaya itu. "Pak Maman," panggil Hana. Pria itu menoleh, tampak kaget melihat Hana ada di sana. "Ibu Hana? Loh,
Ibu di sini. Iya, Pak. Saya sengaja datang mau kasih kejutan ke Fajar. Tapi katanya Fajar pulang lebih cepat. Pak Maman terlihat canggung. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Fajar pulang karena anaknya agak demam. Katanya mau langsung ke rumah. Hana menatap mata pria itu dengan tajam. Pak Maman, saya mohon, bisa antar saya ke rumah tempat Fajar tinggal di sini. Pak Maman tampak bingung dan ragu, tapi Hana segera menambahkan, saya tidak akan marah, Pak. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Setelah terdiam beberapa detik dan menghela napas panjang, akhirnya Pak Maman mengangguk. Baik, Bu. Tapi saya hanya mengantar. Soal seterusnya, itu urusan Ibu dan Pak Fajar. Perjalanan itu terasa sunyi dan menegangkan. Sepanjang jalan, Hana berusaha menenangkan diri. Mungkin saja Fajar hanya membantu keluarga temannya. Mungkin itu bukan anak kandungnya. Mungkin ia hanya terlalu curiga. Tapi di saat yang sama, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, jika ini hanyalah salah paham, mengapa Fajar tak pernah menyebutkan keberadaan anak itu? Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah kompleks perumahan menengah ke atas. Suasana lingkungan terlihat tenang, rumah-rumah rapi berjajar, dan lampu-lampu halaman menyala temaram. Pak Maman menunjuk ke sebuah rumah 2 lantai di ujung blok. Itu rumahnya, Bu, katanya pelan. Hana menatap rumah itu. Dari luar terlihat biasa saja, tapi bagi Hana, itu kini seperti tempat yang menyimpan rahasia besar tentang hidupnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman dan turun dari mobil dengan kaki yang gemetar. Ia berjalan pelan ke arah rumah itu, kue dan hadiah masih di tangannya. Detak jantungnya berdetak begitu cepat. Tangannya dingin, keringat dingin mengucur di punggung. Dari balik pagar, Hana melihat ada sepeda roda 3 kecil di halaman. Jantungnya semakin sakit. Benarkah Fajar, suaminya, punya anak kecil di sini? Ia menatap rumah itu, memandangi pintunya. Ingin rasanya mengetuk, ingin rasanya berteriak. Tapi ia memilih menunggu sejenak di seberang jalan, menyembunyikan diri di balik pohon besar sambil mengamati. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Keluar seorang perempuan muda, mengenakan daster, menggendong seorang balita yang tampak baru saja selesai mandi. Wajah anak itu mirip, sangat mirip dengan Fajar. Hana tak bisa menahan air matanya yang jatuh perlahan. Dunia seolah runtuh. Segala harapan dan keyakinannya terhadap kesetiaan Fajar hancur berantakan di depan matanya sendiri. Perempuan itu tampak sedang menenangkan anaknya yang rewel. Lalu, dari dalam rumah, Fajar keluar, mengenakan kaos santai dan celana pendek, dan langsung menghampiri anak itu. Ia mencium kening anak kecil itu sambil berkata, "Nak, ayah udah pulang. Sini, sini sama ayah." Tangis Hana pecah. Tapi bukan tangis keras yang menggema, melainkan tangis diam-diam yang menyesakkan dada. Ia mundur perlahan, tak sanggup lagi menyaksikan lebih jauh. Seluruh tubuhnya lemas, seolah tak memiliki tenaga. Ia berbalik dan berjalan pergi. Kue ulang tahun di tangannya kini terasa begitu berat. Hadiah dan balon yang semula penuh cinta kini tak berarti apa-apa. Semua usahanya, semua niat tulusnya, berubah menjadi luka yang menganga. Malam itu, Hana kembali ke hotel dengan langkah gontai. Ia tak sanggup berbicara pada siapapun. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk kue ulang tahun yang kini menjadi simbol dari cinta yang dikhianati. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, Hana merasa seperti orang asing dalam kehidupan suaminya sendiri. Hana berdiri di seberang jalan, memegang erat buket bunga yang mulai layu dan tas kecil berisi kado ulang tahun Fajar. Sinar matahari sore yang hangat justru terasa menusuk kulitnya. Jantungnya berdebar tak menentu sejak ia turun dari mobil yang diantar sopir kantor Fajar. Sopir itu hanya berkata singkat,
Biasanya Pak Fajar pulang ke sini kalau sudah sore, Bu. Dan menunjuk rumah kecil bercat krem itu. Rumah itu tampak sederhana. Tidak ada yang mencurigakan dari luarnya. Jendela-jendela kecilnya tertutup tirai putih. Halaman depannya bersih. Dan ada sandal pria dewasa tergeletak di teras. Hanya ada satu motor metik terparkir di pinggir jalan. Mungkin milik penghuni rumah. Hana menarik napas panjang. Ia mencoba menghapus semua prasangka dalam hatinya. Mungkin rumah ini hanya tempat singgah. Mungkin Fajar sedang menumpang sementara karena dekat dengan lokasi kerja. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi kalimat sopir kantor tadi terus terngiang. Biasanya Pak Fajar pulang ke sini. Hana menunggu. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengetuk pintu. Ia ingin memastikan semuanya dulu. Dalam hatinya, ada setitik harap bahwa semua ini hanya salah alamat. Tapi saat suara tangis bayi terdengar samar dari balik rumah itu, tubuh Hana menegang. Ia melangkah pelan ke sisi pohon besar, bersembunyi dalam bayangannya, tetap menatap ke arah rumah itu. Waktu seperti berjalan lambat. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang wanita keluar sambil menggendong bayi laki-laki yang kira-kira berusia setahun. Wanita itu tampak terburu-buru namun tetap tersenyum sambil mengusap kepala bayi yang masih menangis kecil. Rambutnya terikat seadanya. Ia mengenakan daster lembut warna biru langit. Tampak seperti ibu rumah tangga biasa. Tapi bagi Hana, wanita itu adalah potongan teka-teki yang menyesakan. Hana merasakan perutnya melilit. Matanya tak bisa lepas dari wanita itu. Hatinya mulai dikuasai rasa asing. Percampuran antara takut, bingung, dan getir. Ia ingin maju dan bertanya siapa wanita itu. Tapi langkahnya tertahan oleh pemandangan yang terjadi selanjutnya. Fajar keluar dari rumah. Langkahnya santai, mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Sangat berbeda dari sosok Fajar yang biasa Hana lihat saat pulang ke Jakarta dengan pakaian kerja rapi dan wangi. Fajar melangkah mendekati wanita itu, lalu tersenyum sambil mengelus kepala bayi yang masih menangis di gendongan ibunya. Wanita itu berkata sesuatu, Hana tak bisa mendengar jelas. Tapi setelahnya Fajar mencium kening wanita itu. Penuh kelembutan, penuh rasa sayang. Bunga di tangan Hana jatuh begitu saja. Seperti ada yang meremas jantungnya dengan paksa. Dunia di sekelilingnya terasa membeku. Suara-suara menjadi hening. Hanya ada satu hal yang menggema di pikirannya. Fajar sudah menikah lagi. Dan ia punya anak. Air mata yang ia tahan sejak tadi kini mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tidak terdengar. Ia melangkah mundur, hampir tersandung akar pohon, lalu bersandar pada batangnya. Napasnya tersengal. Pikirannya kacau. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Fajar tidak pernah bilang apa-apa. Selama 7 tahun mereka menikah, Fajar tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia punya kehidupan lain. Selalu ada panggilan video, pesan romantis, kata-kata rindu yang terasa tulus. Fajar bahkan pernah berkata, Hana, kalau bukan karena pekerjaan, aku pasti lebih pilih tinggal bersamamu tiap hari. Tapi sabar ya, demi masa depan kita. Hana percaya sepenuhnya. Ia bahkan selalu membelanya saat orang tuanya menyindir kenapa Fajar jarang pulang. Dan kini, semuanya berubah dalam sekejap. Hana terduduk di tanah berdebu. Tak peduli lagi dengan bajunya yang kotor. Ia menangis, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kehilangan arah. Semua kepercayaan yang ia bangun selama ini hancur. Hancur karena satu pemandangan sederhana. Seorang pria mencium wanita lain di depan rumah kontrakan bersama seorang bayi. Setelah beberapa menit, Hana memaksa dirinya berdiri. Tangisnya masih tersendat. Tapi ia tidak bisa diam di sana lebih lama. Ia takut Fajar melihatnya dan semuanya akan berubah menjadi kekacauan. Ia ingin memikirkan semuanya dulu.
Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah goyah, ia menyusuri trotoar, menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban ribuan kilogram di pundaknya. Sesampainya di hotel, Hana langsung masuk kamar tanpa menyapa siapapun. Ia melemparkan tas dan bunga ke atas ranjang, lalu menutup tirai jendela. Dunia di luar terlalu terang untuk luka sebesar ini. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk kakinya sendiri, dan kembali menangis dalam diam. Malam itu, Hana tidak makan. Ia hanya menatap kosong pada bingkai foto yang semula ingin ia jadikan kolase kenangan. Foto pernikahan, foto bulan madu, dan foto pertama mereka menyewa rumah kecil di Jakarta. Semua tampak seperti kebohongan kini. Ia mengeluarkan satu persatu foto itu, lalu mengacaknya hingga berserakan di lantai. Kepalanya penuh pertanyaan. Sejak kapan? Siapa wanita itu? Kenapa Fajar bisa begitu tega? Ponselnya terus bergetar. Ada beberapa pesan dari sahabatnya yang menanyakan kabar, tapi Hana tak menjawab. Ia juga melihat panggilan tak terjawab dari Fajar. Mungkin Fajar heran karena Hana tidak membalas pesannya hari ini. Hana menggigit bibirnya, lalu menyalakan ponsel dan membaca pesan terakhir Fajar. Sayang, hari ini aku pulang lebih awal. Aku kangen kamu. Terima kasih sudah sabar. Aku janji pulang bulan depan bawa oleh-oleh. Hati merah 2. Hana menatap layar itu lama, lalu meletakkannya perlahan. Tiba-tiba ia merasa muak. Muak dengan semua sandiwara. Muak dengan kepalsuan yang selama ini disangka kejujuran. Tapi di sela amarah dan sakit hatinya, ada suara lirih yang berkata, "Tenang, Hana. Kamu belum tahu semuanya. Jangan hancur sebelum kamu tahu seluruh ceritanya." Hana menghapus air matanya, bangkit, dan mulai menulis di buku kecilnya. Bukan surat perpisahan, tapi catatan tentang apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan apa yang akan ia lakukan. Karena Hana tahu, apapun yang akan terjadi besok, ia harus siap. Ia tidak bisa pulang ke Jakarta tanpa jawaban. Ia harus tahu kebenaran dari mulut Fajar sendiri. Dan ia akan mendengarnya langsung, tanpa perantara, tanpa drama. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan kalimat pertama di halaman bukunya. Hari ini aku melihat wajah sebenarnya dari orang yang paling aku percaya. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak akan pernah sama lagi. Langit Makassar malam itu begitu tenang. Kontras dengan badai yang sedang mengamuk di dalam hati Hana. Ia berdiri terpaku di balik pohon besar di seberang jalan rumah sederhana yang tadi menjadi tempat tujuannya. Matanya basah. Dadanya sesak. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena angin malam, tapi karena kenyataan yang baru saja disaksikannya sendiri dengan mata kepala. Fajar, suaminya yang telah ia nikahi selama 7 tahun, yang selama ini ia percaya dan cintai sepenuh hati, ternyata telah berkhianat sedemikian dalam. Ia melihat dengan jelas bagaimana Fajar pulang ke rumah itu bukan sebagai tamu, melainkan sebagai kepala keluarga. Ia disambut seorang wanita muda yang langsung meraih tas kerjanya dengan penuh perhatian. Tak lama, seorang anak laki-laki kecil berlari menyambut Fajar, dan pria itu membungkuk memeluk si anak dengan penuh kasih, mencium keningnya seolah itu adalah darah dagingnya sendiri. Air mata Hana tak terbendung lagi. Ia mundur beberapa langkah, bersandar ke batang pohon, lalu perlahan meluncur ke tanah. Ia tak tahu sudah berapa lama ia duduk di situ, tapi yang jelas malam sudah mulai larut. Ia masih terdiam, memeluk lututnya sendiri, berusaha mengumpulkan puing-puing hatinya yang tercerai-berai. Berkali-kali ia bertanya dalam hati, apakah semua ini mimpi buruk yang akan segera usai ketika ia terbangun? Tapi rasa sakitnya terlalu nyata. Pengkhianatan ini terlalu jelas. Rasa cintanya hancur berkeping-keping. Sebelum pergi dari tempat itu, Hana sempat merogoh tasnya dan mengaktifkan kamera ponselnya. Ia tak tahu apa yang mendorongnya,
tapi nalurinya sebagai wanita yang terluka menyuruhnya merekam. Ia zoom kamera diam-diam dari kejauhan, mengambil gambar Fajar yang sedang menggendong anak itu di depan rumah, lalu menoleh penuh sayang pada wanita di sebelahnya. Hatinya makin hancur. Ia tak menyangka, Fajar mampu membagi hatinya dengan orang lain, bahkan membentuk keluarga baru di belakangnya. Sesampainya di hotel, Hana membuka pintu kamar dengan tangan bergetar. Kue ulang tahun yang sudah ia siapkan tadi pagi masih terbungkus rapi di atas meja. Balon-balon yang sempat ia tiup sendiri sebagai bagian dari kejutan, kini tampak begitu menyedihkan. Seolah menjadi saksi betapa hancurnya harapan yang ia bawa jauh-jauh dari Jakarta. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kembali video yang tadi ia rekam. Ia menontonnya sambil menangis dalam diam. Suaranya tercekat. Tenggorokannya seperti tercekik. Beberapa kali ia mencoba bicara, seolah ingin memaki, bertanya, atau sekadar menyebut nama Fajar, namun tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia hanya duduk menatap langit-langit kamar, sesekali menengok foto-foto kenangan mereka berdua yang sempat ia cetak untuk membuat kolase ulang tahun. Foto-foto itu kini berserakan di lantai. Hana tak sanggup menyentuhnya lagi. Gambar senyum Fajar seakan mengejeknya. Senyum yang dulu meneduhkan, kini terasa seperti belati yang menancap di dadanya. Esok harinya, setelah sedikit menenangkan diri, Hana mulai mencari tahu siapa wanita itu. Ia mulai dengan media sosial. Menggunakan petunjuk dari papan nama rumah dan informasi dari aplikasi peta digital, ia menemukan beberapa petunjuk. Ia melihat akun Facebook dari warga sekitar yang ternyata pernah menandai foto bersama wanita itu, menyebut nama lengkapnya. Setelah itu, dari akun tersebut, Hana menemukan lebih banyak informasi. Nama wanita itu adalah Ratna, seorang pegawai salon yang sudah menetap di kota itu sejak lama. Dan yang membuatnya semakin terpukul, dalam salah satu foto, terlihat Fajar dan Ratna menghadiri sebuah acara keluarga, dan captionnya berbunyi, "Bersyukur punya suami setia dan anak lucu. Semoga langgeng ya, Ratna dan Fajar." Langgeng? Hana terdiam lama membaca caption itu. Tangannya gemetar saat menggulir layar ponselnya. Ia terus menggali informasi, menemukan bahwa Fajar sudah menikah secara sah dengan Ratna hampir 2 tahun lalu. 2 tahun. Artinya, saat Fajar masih pulang ke Jakarta sebulan sekali, saat masih menelponnya dan mengucap, "Aku rindu." Saat itu juga dia sudah berbagi hidup dengan wanita lain. Hana tak habis pikir. Ia mencoba membandingkan semua sikap Fajar selama ini. Apakah pernah menunjukkan gelagat aneh? Tapi tidak. Fajar selalu pandai berkata manis. Ia tak pernah berubah dalam nada suaranya, masih memanggil Hana dengan sebutan sayang, masih menanyakan kabar harian, bahkan sesekali mengirim uang tambahan dengan pesan, "Buat kamu jajan manis." Kini semua manis itu terasa seperti racun. Hana merasa jijik dengan semua rayuan itu. Ia merasa dirinya seperti orang bodoh, dicintai hanya di waktu senggang, disisihkan saat ada keluarga lain yang lebih dekat. Ia membayangkan, jika anak itu berusia hampir 2 tahun, berarti sejak awal kehamilan Ratna pun Fajar sudah menyembunyikan semuanya darinya. Lalu apa arti 7 tahun pernikahannya? Apa arti semua janji yang mereka ucapkan dulu di pelaminan? Perlahan, Hana bangkit dari ranjang. Ia berdiri menghadap cermin dan melihat wajahnya sendiri. Mata sembab, kulit pucat, senyum tak ada lagi. Ia menyentuh pipinya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih ada, masih hidup, masih waras. Tapi hatinya terasa mati. Ia telah dikhianati begitu dalam. "Kenapa kamu tega, Fajar?" bisiknya pada bayangan sendiri. "Aku istrimu, aku percaya sama kamu. Kenapa kamu hancurkan semua ini?" Ia kembali duduk, membuka ponsel dan menulis catatan pendek. Bukan pesan untuk Fajar, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menuliskan semua perasaannya malam itu, tentang kesedihan,
pengkhianatan, dan pertanyaan yang tak kunjung ada jawabannya. Ia hanya ingin meluapkan semuanya, sebelum akhirnya nanti ia memutuskan langkah besar selanjutnya. Hana belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi yang pasti, malam ini, ia telah tahu segalanya. Dan luka itu akan selalu mengingatkan bahwa terkadang, kebenaran bukan datang dari pertanyaan, tapi dari langkah diam-diam yang berani. Ia datang untuk memberi kejutan, namun ternyata ia yang justru mendapat tamparan kenyataan. Perlahan, Hana mengambil nafas panjang, menutup mata, lalu membiarkan air matanya mengalir satu kali lagi. Mungkin terakhir kalinya, untuk Fajar. Untuk semua kenangan yang kini tak lagi indah. Pagi itu, Hana bangun dengan dada sesak. Ia belum tidur semalaman. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan napasnya terasa berat. Hatinya bergejolak. Tapi bukan karena sedih semata, melainkan karena dorongan kuat untuk mendapatkan penjelasan. Setelah semua yang ia lihat semalam, Fajar memeluk wanita lain dengan mesra, dan seorang anak kecil memanggilnya, "Ayah." Hana tahu, dirinya harus berhadapan langsung dengan suaminya. Bukan lagi menunggu atau menebak-nebak, melainkan menuntut kebenaran dari mulut orang yang paling ia percaya selama ini. Hana berdiri di depan cermin. Ia merapikan rambutnya dan membubuhkan sedikit bedak agar wajahnya tidak terlalu tampak lelah. Di tangannya, ia menggenggam kotak kue ulang tahun yang semalam belum sempat ia berikan. Ia juga membawa amplop kecil berisi foto-foto dan video yang ia ambil sebagai bukti. Ada dorongan kecil di hatinya yang berharap bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Mungkin itu bukan Fajar. Mungkin wanita itu hanya teman. Mungkin anak itu hanya keponakan. Hana masih ingin percaya bahwa rumah tangganya belum hancur. Setelah menenangkan diri selama beberapa menit, Hana memesan taksi dan menuju ke alamat yang ia dapat dari sopir kantor Fajar. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup kencang. Tangannya berkeringat dingin, dan pikirannya melayang ke masa-masa saat Fajar begitu romantis dan penuh perhatian. Suara Fajar yang biasa ia dengar tiap malam, mengucapkan, "Aku rindu kamu, Hana," kini terdengar seperti racun yang menipu. Mobil berhenti di depan rumah kecil yang asri di sebuah kawasan perumahan tenang. Hana menarik napas panjang. Ia turun dari mobil dan melangkah dengan hati-hati menuju pintu rumah itu. Ia tidak langsung mengetuk. Ia berdiri beberapa detik, mengatur napas, lalu akhirnya mengangkat tangannya dan mengetuk 3 kali. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Fajar berdiri di sana. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melihat siapa yang datang. "Hana?" gumamnya terkejut. Hana tersenyum tipis sambil mengangkat kue ulang tahun. "Selamat ulang tahun, Mas," ucapnya lembut, namun nadanya terdengar getir. Fajar tampak panik. Ia memandang ke belakang, lalu kembali ke Hana. "Kamu, ngapain di sini?" "Boleh aku masuk?" tanya Hana pelan. Fajar ragu sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Hana melangkah masuk. Matanya langsung menelusuri ruangan itu. Rumah itu bersih dan rapi. Di sudut, ada mainan anak-anak. Di meja makan, ada 2 gelas berisi susu dan 1 cangkir kopi. Semua itu terasa asing baginya, namun sangat akrab dengan kehidupan Fajar, yang ternyata tidak ia ketahui. "Kamu datang sendiri?" tanya Fajar gugup. "Ya, aku ingin kasih kejutan. Tapi ternyata, aku yang dapat kejutan duluan," jawab Hana sambil tersenyum getir. Fajar menelan ludah. Ia duduk di sofa dan memandangi Hana dengan wajah tegang. "Hana, aku bisa jelaskan." "Aku belum tanya apa-apa, Mas," sela Hana. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar foto yang diam-diam ia ambil semalam. Foto-foto itu memperlihatkan Fajar menggandeng seorang wanita muda, menggendong seorang anak, dan tersenyum seolah tak punya beban. Hana menyerahkan foto itu. "Kalau kamu mau jelaskan,
Ini bahan bicaranya. Fajar menunduk. Tangannya gemetar saat mengambil foto-foto itu. Ia melihat satu persatu, dan wajahnya memucat. Tak ada yang bisa ia bantah. Aku tahu semuanya sekarang, ujar Hana. Kamu sudah menikah lagi di sini. Kamu punya anak. Dan selama ini, kamu tetap bersikap seolah hanya aku satu-satunya istrimu. Maaf, suara Fajar nyaris tak terdengar. Sejak kapan, Mas? Tanya Hana lirih. Fajar terdiam cukup lama sebelum menjawab, 4 tahun yang lalu. Hana membelalakan mata. 4 tahun. Ia tertawa sinis. Berarti waktu kita merayakan ulang tahun pernikahan keempat, kamu sudah menikah lagi di belakangku. Fajar tertunduk. Aku salah. Tapi waktu itu aku sendiri di kota ini. Aku kesepian. Dan dia. Jangan salahkan dia, potong Hana. Kamu yang memilih berbohong. Kamu yang memilih mengkhianati aku. Fajar mengusap wajahnya yang basah karena keringat dan air mata. Aku nggak mau kamu tahu dengan cara seperti ini. Tapi kamu memang nggak pernah berniat bilang, kan? Hana memandangi Fajar dengan tatapan kosong. Kamu pikir aku akan terus percaya pada semua kata manismu di telepon? Kamu bilang kamu rindu, bilang ingin pulang cepat. Padahal, kamu punya rumah lain di sini. Keluarga lain. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari dalam kamar. Seorang anak kecil berlari ke arah mereka sambil memanggil, "Ayah!" Anak itu langsung memeluk kaki Fajar. Hana terdiam. Jantungnya terasa diremas. Anak itu sangat mirip Fajar. Mata, bentuk wajah, bahkan senyumnya. Hana tahu, tak ada lagi yang bisa disangkal. Wanita muda yang dilihat Hana semalam keluar dari dapur. Wajahnya langsung berubah tegang saat melihat Hana. Mas, ini siapa? Fajar mengangkat anaknya, lalu menatap kedua wanita itu bergantian. Ini Hana, istri sahku yang di Jakarta. Wanita itu membeku. Hana pun hanya bisa berdiri mematung. Hening menguasai ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku nggak datang ke sini untuk merusak rumah tangga orang, ujar Hana akhirnya. Tapi Mas Fajar yang sudah merusak rumah tangga kita. Hana meletakkan kue ulang tahun di meja. Tangannya gemetar, namun ia tetap berdiri tegak. Ini kue ulang tahunmu. Mungkin sekarang, aku yang terlihat seperti orang ketiga. Tapi aku datang ke kota ini dengan niat tulus. Sayangnya, yang aku temui justru kenyataan pahit. Fajar hanya bisa menunduk. Ia tahu ia tak punya pembelaan. Aku akan pulang ke Jakarta besok, kata Hana sebelum berjalan ke pintu. Dan setelah itu, kita akan bicara lagi. Di pengadilan. Langkahnya mantap. Tapi begitu keluar dari rumah itu, air mata Hana jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus merasa lega atau hancur. Tapi satu hal yang pasti, hatinya telah dikhianati, dan tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti dulu. Tangis dan peluh masih mengalir deras di pipi Hana saat ia meninggalkan rumah yang menjadi saksi pengkhianatan suaminya. Langkahnya berat, namun tekadnya mulai tumbuh, menepis rasa cinta yang dulu begitu kuat. Sepanjang perjalanan menuju hotel, ia tak henti-hentinya mengingat semua kata-kata Fajar yang kini terasa begitu palsu. Aku mencintaimu, Hana. Aku cuma terjebak. Orang tua Sinta menjebakku. Aku gak punya pilihan waktu itu, kata Fajar dengan suara penuh penyesalan. Namun, apa gunanya semua penyesalan itu jika luka sudah tertanam begitu dalam? Bagaimana mungkin cinta yang selama ini ia jaga, dirawat, dan yakini, justru dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya? Setibanya di kamar hotel, Hana duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke dinding. Ia masih belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Dalam satu hari,
Seluruh keyakinan dan kepercayaan yang ia bangun selama 7 tahun bersama Fajar runtuh begitu saja. Ia menarik napas panjang, meraih ponselnya, dan membuka galeri foto. Foto-foto kenangan bersama Fajar terpampang jelas. Saat ulang tahun pernikahan pertama mereka, liburan ke Bali, senyuman Fajar ketika pertama kali memeluk Hana di rumah sakit pasca operasi usus buntu. Semua itu kini hanya serpihan dari masa lalu yang menyakitkan. Namun ada satu foto yang ia simpan terakhir. Foto anak kecil yang ia lihat bersama Fajar dan wanita itu. Anak itu memiliki lesung pipi yang sama seperti Fajar. Betapa dunia rasanya runtuh di bawah kaki Hana saat menyadari bahwa itu adalah anak kandung suaminya. Malam itu, Hana tak bisa tidur. Matanya sembab, hatinya penuh luka. Namun di balik luka itu, perlahan ada sesuatu yang menguat. Ia merasa harus segera kembali ke Jakarta, ke tempat di mana ia bisa mengatur semuanya dengan tenang. Ia tak ingin membuat keributan, ia tak ingin menangis di depan Fajar lagi. Tidak. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan pelukan dan air mata sesaat. Pagi harinya, Hana memesan tiket pesawat pertama ke Jakarta. Ia tidak berpamitan kepada Fajar, tidak mengirim pesan, bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia hanya membawa koper, buket bunga yang sudah layu, serta amplop berisi bukti-bukti berupa foto, video, dan rekaman suara Fajar bersama keluarga barunya. Sesampainya di Jakarta, Hana langsung menuju rumah. Ia membuka pintu perlahan. Aroma harum dari tanaman lavender di ruang tamu menyambutnya seperti pelukan yang ia butuhkan. Di rumah inilah ia akan menguatkan diri. Di rumah inilah ia akan memulai kembali hidupnya, tanpa Fajar. Tak butuh waktu lama, Hana menghubungi seorang pengacara perempuan yang merupakan sahabatnya sejak SMA, Rika. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Rika memeluk Hana sebelum membuka map berisi dokumen. "Aku akan bantu kamu," ucap Rika pelan. "Aku nggak mau ribut, Rik. Aku hanya ingin keluar dari hidup yang dipenuhi kebohongan ini," bisik Hana. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin. Beberapa hari berikutnya, Hana mulai mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan gugatan cerai. Ia memeriksa kembali semua bukti dengan teliti, menyusun kronologi, bahkan mengecek legalitas pernikahan kedua Fajar, yang ternyata sah secara hukum. Hatinya semakin remuk. Jadi, selama ini Fajar hidup dalam dua dunia yang berbeda, dan ia sama sekali tidak tahu? Namun, di tengah kegetiran itu, Hana justru menemukan bagian dirinya yang selama ini tertutupi, kekuatan untuk memilih. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa cinta berarti bertahan, bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan tanpa syarat. Tapi sekarang ia sadar, cinta juga tentang tahu kapan harus pergi. Tentang tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri demi orang yang bahkan tak berusaha menjaga hatinya. Hana tidak ingin menjadi perempuan yang lemah dan terus menangisi nasib. Ia memutuskan untuk kembali fokus pada pekerjaannya, membangun lagi kehidupannya yang sempat terhenti oleh cinta yang penuh kebohongan. Ia mulai menata ulang rumah, membuang barang-barang yang mengingatkan pada Fajar. Ia juga menulis surat untuk dirinya sendiri, sebuah surat penyemangat, berisi harapan bahwa suatu hari ia akan sembuh sepenuhnya. "Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bisa melupakan luka ini, tapi aku tidak akan membiarkannya menghancurkan aku. Aku bisa. Aku kuat. Aku akan sembuh," tulisnya dalam surat itu. Beberapa minggu kemudian, sidang cerai pertama digelar. Fajar hadir, dengan wajah yang terlihat lelah dan bersalah. Ia mencoba menghampiri Hana sebelum sidang dimulai, tapi Hana menolak untuk berbicara. "Biarkan pengacara kita yang berbicara. Kita sudah cukup menyakiti satu sama lain," ucap Hana tegas. Matanya tak lagi sembab, tapi justru tajam dan penuh ketegasan. Sidang berlangsung singkat. Fajar mencoba mempertahankan rumah tangga mereka, tapi Hana tetap pada pendiriannya.
Ia tidak ingin menjadi istri kedua, juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan suaminya. Ia memilih untuk pergi, meski itu berarti berjalan sendirian. Sepulang dari sidang, Hana duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Di tangannya ada satu kotak kecil yang dulu berisi cincin pernikahannya. Kini kosong. Tapi hatinya tidak lagi kosong. Ia sudah mengisi kekosongan itu dengan keberanian. Aku pernah mencintai Fajar dengan sepenuh hati, tapi kali ini aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Ucapnya pelan, seolah meyakinkan dirinya bahwa luka yang ia bawa hari ini akan menjadi kekuatan di masa depan. Langkah Hana belum selesai. Perjalanannya sebagai perempuan yang dikhianati baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia berjalan bukan dengan air mata, melainkan dengan keyakinan bahwa di balik semua luka yang ia terima, Tuhan menyimpan pelajaran yang besar. Bahwa tidak semua orang yang kita cinta akan mencintai kita dengan cara yang sama, tapi kita selalu bisa memilih untuk berdiri, bahkan setelah jatuh sedalam ini. Dan pilihan itu adalah luka yang menyelamatkan. Hening pagi menyelimuti kamar hotel tempat Hana menginap. Di atas meja kayu yang menghadap jendela, terlihat setumpuk kertas yang telah rapi dilipat, diselipkan ke dalam sebuah amplop coklat. Mata Hana sembab, namun tatapannya tegas. Malam tadi ia tak banyak tidur. Pikirannya terus melayang pada keputusan besar yang akan ia ambil hari ini. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, penuh senyuman dan tawa. Hari ulang tahun Fajar, suami yang telah ia dampingi selama 7 tahun penuh kesetiaan dan pengorbanan. Namun, kini hari itu berubah menjadi momentum terakhir baginya. Bukan lagi kejutan manis yang akan diberikan, melainkan sebuah akhir. Akhir untuk luka yang tak bisa ia sembunyikan. Akhir untuk kebohongan yang sudah terlalu lama disamarkan dengan panggilan, sayang, dan rindu di ujung telepon. Dengan langkah pelan, Hana mengambil satu kotak kecil dari atas tempat tidur. Isinya adalah sebuah jam tangan yang ia pilih dengan hati-hati. Hadiah ulang tahun yang semula ingin ia berikan langsung sambil memeluk Fajar hangat. Tapi kini, jam itu akan menjadi pengingat waktu. Waktu yang telah habis untuk mereka berdua. Di atas kotak jam itu, ia letakkan amplop surat cerai. Ia menulisnya semalam, dengan tangan bergetar namun hati yang bulat. Dalam surat itu, Hana tak sekadar mengajukan perpisahan secara hukum, tapi juga menguraikan isi hatinya yang selama ini terbungkam. Ia tuliskan semua luka yang disembunyikan di balik senyum, semua malam panjang yang ia lalui sendiri sambil memeluk rindu yang ternyata tak pernah berbalas utuh. Fajar, tulis Hana dalam suratnya. Aku datang jauh-jauh bukan hanya untuk merayakan ulang tahunmu, tapi juga untuk memastikan bahwa pernikahan kita masih layak untuk diperjuangkan. Tapi ternyata yang kutemukan justru kebenaran pahit. Kamu telah lebih dulu meninggalkanku dalam diam, dengan pernikahan baru dan seorang anak yang tak pernah kau ceritakan. Aku tidak marah karena kau jatuh cinta lagi. Aku terluka karena kau memilih menjadi pengecut, menyembunyikannya dariku sambil tetap mengaku merindukanku setiap malam. Itu bukan cinta. Itu penghinaan. Tangannya sempat gemetar ketika menulis bagian itu. Tapi Hana tahu, ia tak boleh lagi membiarkan hatinya diinjak oleh seseorang yang tak menghargai ketulusannya. Dalam surat itu, ia juga menuliskan betapa ia selama ini berusaha percaya, berusaha mengerti. Bahwa ia diam karena berharap Fajar jujur. Bahwa ia sabar bukan karena lemah, tapi karena ia benar-benar mencintai suaminya. Namun setiap kepercayaan itu telah dihancurkan oleh satu kebenaran yang tak terbantahkan. Fajar telah memiliki keluarga lain di kota ini. Hana melipat surat itu dengan rapi dan meletakkannya dalam kantong tas yang akan ia titipkan pada resepsionis hotel tempat Fajar biasa menginap saat dinas luar. Bersama surat itu, ia sertakan bukti-bukti yang ia kumpulkan, foto-foto Fajar dengan wanita lain, akta kelahiran anaknya, dan salinan laporan rumah tangga yang ia minta dari dinas catatan sipil kota itu. Semua itu cukup untuk menjelaskan tanpa perlu lagi konfrontasi yang menyakitkan.
Sebelum meninggalkan kamar, Hana sempat menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan kekuatan yang baru. Ia tahu, hari ini bukan lagi soal Fajar. Ini tentang dirinya. Tentang wanita yang memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai memilih untuk sembuh. Ia turun ke lobi hotel dan meminta staf resepsionis untuk mengantarkan paket itu kepada Fajar sore nanti, saat pria itu dijadwalkan menginap kembali untuk agenda rapat bulanan. Ia bahkan menyelipkan catatan kecil pada kotak hadiah. Selamat ulang tahun, Fajar. Maaf, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Langkah Hana menyusuri bandara siang itu terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh air mata, ia merasa lega. Ada perasaan lega yang membuncah karena akhirnya ia berani melepaskan. Bukan karena tidak cinta, tapi justru karena ia terlalu mencintai dirinya sendiri untuk terus disakiti. Dalam pesawat yang membawanya kembali ke Jakarta, Hana menatap keluar jendela, melihat awan-awan yang bergerak perlahan. Di pangkuannya tergeletak buku jurnal kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Ia membuka halaman baru dan menulis. Hari ini aku kehilangan seseorang yang dulu kupikir adalah rumahku. Tapi ternyata rumah itu bukan tempat untuk pulang, melainkan tempat aku dibohongi. Aku sedih, ya. Tapi aku juga bangga. Karena aku pergi bukan dengan dendam, tapi dengan kepala tegak. Aku memilih sembuh. Aku memilih hidup yang baru. Sementara itu, sore harinya, Fajar pulang dari kantor dengan langkah cepat. Ia sedikit tergesa karena ingin sampai di hotel tempat ia biasa menginap lebih awal. Hari ini ulang tahunnya, dan ia berharap istrinya menelepon lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan sempat merasa sedikit bersalah karena belum sempat memberi kabar bahwa ia tidak bisa menjemput anak tirinya di sekolah karena rapat mendadak. Ketika sampai di hotel, resepsionis memberikannya paket kecil dan sebuah amplop. Ini dititipkan seseorang untuk Pak Fajar, katanya sambil tersenyum. Fajar mengernyit bingung, tapi menerimanya. Saat ia masuk ke kamar, ia duduk di ranjang dan membuka kotak kecil itu terlebih dahulu. Sebuah jam tangan cantik menyambutnya. Lalu ia melihat catatan tangan Hana yang pendek namun menggetarkan. Selamat ulang tahun, Fajar. Maaf, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Jantung Fajar berdetak tak karuan. Ia buru-buru membuka amplop yang menyusul di bawahnya. Surat cerai. Dan surat panjang dari Hana. Semakin ia membaca, semakin tangannya bergetar. Ia tidak menyangka Hana bisa mengetahui semuanya. Seluruh kebohongan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, kini terkuak tanpa bisa dibantah. Fajar memejamkan mata. Di hadapannya, kue ulang tahun kecil yang tadi ia beli sendiri, kini menjadi simbol perpisahan. Bukan lagi perayaan, melainkan pemakaman sebuah hubungan. Ia menggenggam jam tangan itu, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke tenggorokannya. Tapi ia tahu, sudah terlambat. Hana telah pergi, dan mungkin kali ini benar-benar untuk selamanya. Di Jakarta, Hana kembali ke apartemen kecilnya dengan langkah mantap. Ia tak langsung masuk ke dalam, melainkan berdiri sebentar di depan pintu, menarik napas dalam. Segalanya akan berbeda sekarang. Ia akan memulai hidup tanpa Fajar. Tanpa harapan palsu. Tanpa menunggu telepon yang tak kunjung jujur. Tapi ia tahu, dalam keheningan ini, ada suara hati yang mulai bangkit. Suara yang selama ini terpendam oleh cinta buta dan keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah runtuh. Hana menyalakan lilin aromaterapi dan duduk di balkon, memandangi langit malam yang mulai bertabur bintang. Ia tak menangis lagi. Ia hanya diam, menikmati kesendirian yang kini terasa jauh lebih jujur daripada kebersamaan yang dipenuhi tipu daya. Aku akan baik-baik saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Karena aku layak mendapatkan kebahagiaan yang utuh, bukan sisa dari kebohongan. Dan di hari ulang tahun Fajar itu,
Hana tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, tapi juga kepada dirinya yang lama, dirinya yang terlalu memaklumi, terlalu bertahan, dan terlalu menunggu. Kini, ia memilih menjadi wanita yang kuat, yang berani berkata cukup, dan yang tahu kapan waktunya pergi demi menyelamatkan harga diri. Dalam hidup ini, kita sering diajarkan untuk sabar dan bertahan. Tapi ada kalanya, keberanian terbesar justru terletak pada keputusan untuk melepaskan. Jangan takut untuk memilih dirimu sendiri saat cinta tak lagi jujur. Karena kamu layak dicintai dengan utuh, bukan dengan setengah hati yang dibagi untuk orang lain. Jangan bertahan hanya karena sejarah. Lepaskan, sembuhlah, dan beri ruang bagi kebahagiaan yang sesungguhnya. Salam hangat, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.